Ini ada ibu-ibu ya, suami istri menuntut atau mengajukan semacam apakah delik aduan masih ini ya ke Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Agung ya, mengadukan tentang kuota internet yang kita pakai sehari-hari ini. Nah, ketika masa berlaku sudah habis, kuotanya masih ada, itu hangus. Itu gua sendiri tiap bulan nih sampai sekarang nih begitu. Karena gua ngisi umpamanya 35.000 paketnya, dapat 12 giga atau 16 giga. Sampai akhir bulan tuh masih ada sisanya karena 5 giga, 2 giga. Nah, begitu kita ngisi lagi, begitu itu habis, itu kuota hilang. Itu kan udah menjadi hak kita sebenarnya, udah kita beli. Nah, ini memang perlu ya, seperti ini provider ataupun para server ini yang memegang kendali kuota ini ya bersifat inilah ya, jangan begitu, jujur. Ini udah manipulasi namanya. Seharusnya diakumulasiin ketika orang tuh mengisi lagi di bulan berikutnya, dia umpamanya dia pakai paket 1 bulan seperti gua kan, dan ketika sudah habis masa berlakunya bulan depan kita ngisi lagi, itu ditambahin. Itu kan hak kita. Ini kan nyolong namanya nih, sama aja mencuri nih. Provider nih siapa nih, apakah Telkomsel atau XL atau lain-lain, nggak tahu kalau yang lain-lainnya, tapi gua pakai Telkomsel. Begitu selesai kita habis masa berlakunya, kita mau isi, kuota kita hilang. Ini bagus nih kalau dilaporkan ke, gua lupa nih, ke Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Agung atau gimana ya. Ada sepasang suami istri yang melaporkan nih. Ya mungkin masih delik aduan atau delik laporan, nggak tahu nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini ya. Masyarakat merasa dirugikan selama ini, mungkin orang malas atau apa, akhirnya ada yang alhamdulillah apakah memberanikan diri atau memang sudah menjadi tuntutan haknya ya, dia menuntut haknya. Ini udah tersebar nih ke seluruh daerah. Kalau bisa tolong viralkan video ini, dan yang lain-lain juga sudah banyak mengupload para konten kreator, supaya ini diviralkan, supaya pemerintah melek matanya melihat ini jelas dirugikan masyarakat. Kalau 5 giga lumayan, 2 giga, 3 giga berapapun, mau tinggal 700 MB juga, ya itu menjadi hak orang, jangan dihilangkan. Harusnya diakumulasiin, ditambahkan. Ya, ini mohon perhatian, awas. Ya, kita minta kepada pemerintah ya, supaya diselidiki siapa yang berkompeten dalam hal itu menyelidiki kasus kuota yang hilang ketika masa berlaku paket internet itu habis. Langsung paketnya habis, itunya juga lenyap, sisa kuota ya. Oke, sampai di sini dulu, check it out. Telkomsel habis tanpa sadar.
tanggal 5 sudah tidak terbaca lagi, tidak bisa pakai lagi. Ini dia, kartu masih lengket di sini sampai detik ini. Nomor tersebut pada 2 Oktober belum bisa digunakan. Terus satu lagi mengenai pengalian panggilan yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa diputuskan. Ya, ironisnya, ya, kita ketahui nomor pelaporan tersebut ada diduga oknum-oknum itu menghilangkan, diganti, ya, pada pelaporan yang berbeda fiktif yang dilakukan dengan nomor kita pada pukul 18.16. Itu bukan kita lakukan, ya. Terus pada tanggal 10 kita ada menelepon ke call center 2 kali, dan di histori sini atas nomor tersebut 0811 610 8369 ada 5 kali, ya. Lebih gilanya ini, ya, nomor 0812 649 8388 yang sejak tanggal 5 September sampai detik ini 2 Oktober tidak bisa kita gunakan. Namun pada tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10 ada melakukan telepon ke call center total sebanyak tanggal 7 2 kali, tanggal 8 2 kali, tanggal 10 3 kali. Ya, itu bukan kita lakukan. Yang diduga mungkin membuat laporan-laporan klarifikasi sudah tidak bermasalah. Ya, itu dugaan kita. Yang mana kita ketahui dengan dugaan tersebut sebelumnya sering-sering kita mendapatkan SMS dari Telkomsel, ya, tahun-tahun sebelumnya tiket pelaporannya itu sudah diselesaikan, ya. Kejadian ini dugaan sudah diketahui sejak tahun 2023, ya, dan sampai detik ini masih berlangsung, ya. Yang lebih gilanya nih, ya, histori telepon ke relasi-relasi ini nomor yang kita cari tahu untuk khusus bulan September saja, historinya nggak ada semua historinya, gitu. Ya, ini ada dugaan-dugaan, ya, sistem, ya, bisa disabotase, sistem provider bisa disabotase, menghilangkan report-report pelanggan yang kebenarannya diganti dengan report-report yang fiktif menggunakan nomor telepon pelanggan. Itu yang terjadi. Nanti saya bongkar semua videonya, ya. Perlu diketahui, ya, pihak provider, ya, permasalahan kita dari tahun 2023, ya, bermasalah dengan oknum IndiHome Wi-Fi, ya, yang diduga sabotasi Wi-Fi, ya, rekayasa kronologis kejadian, dan permasalahan pada kartu halo kita, ya. Sampai detik ini belum ada satupun penyelesaiannya, ya. Jadi maka dari itu saya ini meminta rincian sejak 2023 yang diketahui adanya dugaan penyalahgunaan, ya, beberapa nomor kartu halo dan rincian-rincian internet kita, ya, yang kabel sudah dipotong tapi masih ada aktivitas, ya, belum bisa diberikan sampai detik ini. Itu yang terjadi. Satu hal lagi, ya, setelah diketahui adanya penyalahgunaan, ya, belakangan ini kita meminta data rincian dari call center pun tidak bisa transparan, gitu. Yang mana atas rincian-rincian penggunaan kita, histori pemakaian, ya. Dan sampai detik ini sudah beberapa tahun kejadian
belum ada perbaikan dari pihak provider, ya, yang diduga oknum-oknum ini dengan leluasanya melakukan perbuatan melawan hukumnya. Itu yang kita ketahui. Teruntuk petinggi Telkomsel Sumatera Aceh, kami beli kuota paling mahal Telkomsel, tapi pelayanannya paling lemah, jaringannya paling lemot. Dan saat kami beli masa berlaku kuota internetnya 28 hari. Namun kenyataannya saat kami terkena bencana banjir di Aceh, di Sumatera, 5 hari kuota internet kami tidak bisa dipakai. Tidak bisa berfungsi internet selama 5 hari. Namun masa berlaku kami habis saat 28 hari. Seharusnya pihak Telkomsel menambah masa berlaku kuota internet kami, di mana 5 hari tersebut kami tidak bisa menggunakannya. Kalau kalian tidak menambah masa berlaku kuota internet kami, berarti kalian telah korupsi selama 5 hari. Kalau satu orang seperti saya membeli kuota 120.000, berapa juta orang Aceh yang sangat dirugikan akan hal ini. Kami minta kepada Presiden, Menkominfo untuk memproses hal ini. Kami sangat dirugikan. Kami sedang tertimpa bencana yang sangat dahsyat di Aceh, di Sumatera. Salam wajah langsa dari Aceh. Banyak netizen yang proses karena banyak provider yang mengubah masa aktif paket data dari tadinya yang 30 hari penuh menjadi 28 hari. Walau terlihat sepele karena selisih 2 hari saja, namun 2 hari yang hilang itu memaksa pelanggan harus membeli paket data lebih cepat dari biasanya. Ini menjadi strategi halus operator mendapatkan keuntungan tanpa menaikkan harga jual. Kalian pasti sadar bahwa akhir-akhir ini banyak provider yang memperlakukan masa aktif paket data 1 bulan dari tadinya 30 hari hanya menjadi 28 hari saja. Kesannya sepele banget sih kan? Karena 2 hari tersebut kalau kita kalkulasikan dan hitung secara keseluruhan itu sangat berdampak pada konsumen, dan justru hal itu menguntungkan pihak operator. Jadi kalau dalam perhitungan dari yang tadinya seseorang berlangganan paket data dalam 1 tahun 12 kali, yang artinya setiap bulan dia harus memperbarui paket datanya, kini harus membayar sebanyak 13 kali. Jika rata-rata kalian membeli paket data dengan harga Rp150.000, maka dalam 1 tahun kamu kehilangan Rp150.000 karena pengurangan 2 hari tersebut. Di sisi lain, pihak operator diuntungkan karena perputaran pembelian paket menjadi lebih cepat dan pembelian mereka pun menjadi jauh lebih meningkat. Bagaimana menurut kalian soal keluh kesah terkait provider yang mengurangi masa aktif yang tadinya 30 hari menjadi 28 hari, sesuai yang dituturkan oleh banyak netizen? Aku ini sebagai pelanggan, kuota yang aku beli itu sampai 15 giga atau 20 giga. Belum sampai habis kuota tersebut, tapi hilang kuota tersebut. Yang itu yang kita pertanyakan hari ini. Kita minta penjelasan dari pihak Telkomsel. Akan tetapi dia menerima kita audiensi, tapi tidak mau menerima perwakilan wartawan untuk melakukan liputan atau melakukan apa saja di dalam itu. Dia tidak menerima. Jadi kita tidak juga masuk ke dalam, kawan-kawan. Untuk apa kita masuk kalau hanya kita segelintir orang yang masuk ke dalam? Jadi hari ini kita menyampaikan aspirasi, meminta penjelasan, tidak mendapat penjelasan apa-apa dari pihak Telkomsel perwakilan Sumatera Selatan. Namun setelah ini Kak, langkah selanjutnya Kak? Langkah selanjutnya kita akan kawal terus kasus ini, karena kasus ini sudah mencuat. Kita akan kawal, kita meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan meminta melakukan penyelidikan terkait dugaan hilangnya kuota pelanggan yang ada di Telkomsel Sumatera Selatan ini. Dan kemudian kita akan juga melakukan aksi di BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan DPR Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kesimpulan hari ini Kak, untuk kesimpulan hari ini kita tidak mendapatkan jawaban dari pihak Telkomsel perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dia siap menerima tapi tidak mau menerima perwakilan kawan-kawan dari wartawan. Itu yang apalah alasannya Kak? Nah, dia tidak memberikan alasan apapun. Padahal jelas wartawan itu ada undang-undang pers, dan kita juga mempertanyakan undang-undang keterbukaan publik. Itu sudah jelas bahwasanya kita berhak untuk mengetahui, karena ini kita sebagai pelanggan Telkomsel harus tahu kemana arah kuota yang selama ini kita pakai. Sebab itu jelas kita beli, bukan sewa. Kalau kita sewa mungkin silakan. Itu saja mungkin kawan. Guys, ini loh kasus korupsi terbaru yang sangat menghebohkan, bahkan hampir sama dengan kasus Pertamina kemarin guys. Kuota hangus, negara rugi 63 triliun per tahun. IAW itu Indonesia Audit Watch mendesak Presiden Prabowo berhenti. Ini kejadian itu seperti ini guys. Kita beli kuota, misalnya kuota internet kita ini per bulan itu 100 GB. 100 GB ya, dia
Amerika itu kalau kita udah beli ya kan logikanya kayak gini, kalau kita udah beli kuota itu sama aja kita terserah kita mau pakai berapa lama, itu nggak ada istilah hangus kalau di Amerika. Di Indonesia bikin hangus ini kalau dipikir-pikir kuota sisa kita ini kemanain ya kan, kok tiba-tiba hangus. Nah ternyata itu adalah potensi korupsinya guys, mainnya markupnya di situ, main korupsinya, dan ini berlangsung dari tahun 2009. Kalau hingga tahun sekarang ini udah total korupsinya 600 triliun, gila nggak? Karena seperti kita tahu itu bisa dituangkan guys, kuota itu masih bisa ditarik lagi, diproduksi ulang atau diaur ulang lagi. Itu kan apa ya? Aneh banget ya, cuma di Indonesia kuota bisa hangus. Kalau di luar negeri ada yang kayak gini. Mari kita kawal terus ini grup gede guys, 600 triliun, gila dari tahun 2009. Itu indikasinya itu katanya sih Telkomsel, BUMN guys, Telkomsel anak perusahaan BUMN yang gede banget itu. Bayangin, mari kita yang dihabisin tuh uang Telkom kan yang dipakai. Ya, terus sekarang sahamnya saham gocap lagi ya, kan turun terus ya. Turun. Jadi, nah menurut saya ini agak berbau pidana, makanya kan sedang diendus-endus nih. Siapa yang bermain, siapa kan Telkomsel rugi banyak itu berapa triliun? 4 triliun itu berapa? Saya lupa. Ya. Jadi artinya ini ada mekanisme yang dipaksakan gitu ya, lalu melibatkan kerugian karena harga sahamnya turun, sementara ini perusahaan pemerintah gitu lah, BUMN. BUMN-nya Telkomnya kan nyedot dananya Telkomsel. Kenapa mesti pemerintah itu ikut rempong, ikut ribet gitu loh maksud gue? Di mana? Di Goto ini. Oh, iya kan? Iya, karena kan pakai uangnya si Telkom kan, itu kan pemerintah, ya kan. Nah jadi ini akuisisinya segala macam itu banyak lah, mungkin teman-teman finansial yang bisa lebih menjawab. Saya kan dari sisi kebijakannya itu kurang pas. Kasus korupsi di lingkungan BUMN kembali mencoreng tata kelola perusahaan negara. Kali ini, PT Telkom Indonesia Persero Tbk tercoreng setelah 4 anak perusahaannya, yaitu PT Infomedia, PT Telkom Infra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta, diduga terlibat dalam skema korupsi berjemaah melalui proyek fiktif. Kerugian negara ditaksir mencapai 431 miliar rupiah. Pada Rabu 7 Mei 2025, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 9 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan fiktif periode 2016 sampai 2018. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan bahwa PT Telkom bersepakat dengan 9 perusahaan swasta untuk mengalirkan anggaran perusahaan ke proyek pengadaan barang jasa yang tidak real. Kemitraan fiktif antara PT Telkom dan perusahaan swasta dikelola melalui 4 anak perusahaannya. Proyek tidak memiliki dasar verifikasi nyata, hanya mengandalkan dokumen administratif. Dugaan kolusi antara oknum internal Telkom dan vendor eksternal. Ini bukan sekadar kecolongan, melainkan kegagalan sistemik yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal, terutama pada anak perusahaan. Pertanggungjawaban akan kasus korupsi ini harus jelas, tidak cukup hanya mengadili 9 tersangka. Karena banyak pertanyaan kritis dari masyarakat yang harus dijawab. Di antaranya adalah, siapa pemegang otoritas anggaran yang menyetujui aliran dana? Sejauh mana manajemen PT Telkom mengetahui praktik ini? Mengapa pengawasan anak perusahaan bisa begitu longgar, padahal dana yang dikelola adalah uang rakyat? Masyarakat menuntut penyelidikan tuntas hingga ke akar, termasuk evaluasi sistem pengawasan BUMN oleh Kementerian BUMN dan BPKP. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola, bukan sekadar hukuman simbolis. Guys, ini loh kasus korupsi terbaru yang sangat menghebohkan, bahkan hampir sama dengan kasus Pertamina kemarin guys nih. Kuota hangus, negara rugi 63 triliun per tahun. IAW itu Indonesia Audit Watch desak Presiden Prabowo bertindak. Ini kejadian itu seperti ini guys. Kita beli kuota, misalnya kuota internet kita itu per bulan itu 100 GB. 100 GB ya, jadi misalnya kita 30 hari kalau nggak bisa menghabiskan 100 GB itu kebakar, angus. Nah di luar negeri, di Amerika itu kalau kita udah beli ya kan logikanya kayak gini, kalau kita udah beli kuota itu sama aja hak kita, terserah kita mau makainya seberapa lama, itu nggak ada istilah hangus kalau di Amerika. Di Indonesia itu dibikin hangus, ini kalau dipikir-pikir iya ya,
kuota sisa kita itu dikemanain, ya kan, kok tiba-tiba hangus. Nah ternyata itu adalah potensi korupsinya guys, mainnya, markupnya di situ, main korupsinya. Dan ini berlangsung dari tahun 2009. Kalau hingga tahun sekarang ini nih udah total korupsinya itu 600 triliun, gila nggak? Karena seperti kita tahu, itu tuh bisa diuangkan guys, kuota itu masih bisa ditarik lagi, diproduksi ulang atau didaur ulang lagi. Itu kan kayak apa ya, aneh banget ya. Cuma di Indonesia ini kuota bisa hangus. Kalau di luar negeri nggak ada yang kayak gitu. Ini nih, mari kita kawal terus. Ini nih gede guys, 600 triliun. Gila, dari tahun 2009. Itu indikasinya itu katanya sih Telkomsel, BUMN guys, Telkomsel, anak usaha perusahaan BUMN yang gede banget itu. Bayangin, mari kita kawal ini.